kasarnya pemberian alat kontrasepsi kepada remaja dan pelajar itu akan diberikan secara mudah. Ketika kemudian mereka tidak mendapatkan mahasiswa, ya ini kan sama saja, ini sarana yang ada menjadi mubazir. Kok kayaknya sudah profit oriented, udah nggak mikirin lagi bagaimana peningkatan kualitas, pokoknya memperbanyak mahasiswa, dengan itu bisa menghasilkan fulus cuan yang banyak. Masih ada para anggota? Kiri, kanan? Oh, Ibu Eni. Ya, silakan. Makasih pimpinan. Pak Menteri, ada beberapa hal yang ingin saya pertanyakan, juga klarifikasi informasi. Yang pertama, mengenai kebijakan PPDB. Tadi saya sudah mencatat berdasarkan penjelasan dari Bapak Ibu sekalian, berdasarkan Permendikbud Ristek nomor 1 tahun 2021 tentang PPDB. Tadi sudah dijelaskan, sudah diatur berdasarkan jalur yang juga dibedakan berjenjang, SD, SMP, SMA, dan juga kuota untuk penyandang disabilitas. Khusus kuota penyandang disabilitas ini kami sangat mengapresiasi, dan ini langkah maju, dan ini sangat membahagiakan bagi kawan-kawan disabilitas. Saya juga sudah ketemu sama mereka juga berterima kasih atas aturan-aturan yang sudah dibuat oleh kementerian saat ini, yang pro terhadap persoalan yang selama ini mereka hadapi. Yang di dalam aturan disebut masuk dalam jalur afirmasi. Kami sangat apresiasi tentang kebijakan ini. Tapi menurut saya, selaku anggota DPD RI, kebijakan yang sudah dibuat ini sudah baik, tapi juga harus diikuti dengan aturan kebijakan-kebijakan yang lain, Pak Menteri. Karena sekolah-sekolah kita, sekolah negeri saja belum ramah terhadap disabilitas, boro-boro yang sekolah swasta. Kebijakan ini juga harus diikuti dengan kebijakan yang lain, sehingga sekolah itu menjadi sekolah yang ramah disabilitas. Itu gurunya, soalnya disabilitas juga kan banyak ininya, jenis-jenis disabilitas itu. Kalau nggak salah ada 9 jenis disabilitas. Apakah kebijakan dari kementerian juga sudah mengatur, disesuaikan dengan jenis-jenis disabilitas, kalau memang ingin menjadikan sekolah-sekolah kita itu menjadi sekolah inklusif? Nah, dari satu sisi saya sudah sangat mengapresiasi dengan aturan mengenai PPDB ini, tapi kebijakan yang lain juga harus diikuti secara terencana, sehingga anak-anak disabilitas itu tidak mengalami kesulitan-kesulitan. Saya selaku anggota DPD RI sering didatangi anak-anak disabilitas. Kadang mereka lapor kepada saya, "Bu, saya mau masuk sekolah ini, Bu, tapi karena bertingkat, saya yang pakai tongkat nggak bisa, Bu, naik ke kelas nanti kalau seandainya masuk ke sekolah itu." Akhirnya dia keliling dari satu sekolah ke sekolah yang lain. Belum lagi perguruan tinggi. Ada juga mahasiswa yang tamat SMA juga mau masuk ke perguruan tinggi, tapi perguruan tingginya belum ramah disabilitas. Aksesnya, gurunya, kemudian sarana prasarana yang lain belum ramah untuk disabilitas. Menurut saya, kebijakan yang sudah dibuat ini juga harus diikuti dengan kebijakan yang lain, sehingga intervensi kebijakan yang dilakukan oleh kementerian sesuai dengan harapan penyandang disabilitas. Yang kedua, mengenai isu-isu dalam pelaksanaan PPDB di tahun ajaran 2004-2005, sebagaimana yang tadi dijelaskan, ada rencana untuk tindak lanjut tentang
penguatan perencanaan PBBB oleh pemerintah daerah dalam analisis daya tampung termasuk pelibatan sekolah swasta dan madrasah. Ini pertanyaan saya, seperti apa nanti intervensi yang akan dilakukan? Sampai kemarin di reses yang lalu kami turun ke lapangan, sekolah swasta dan madrasah curhat masih. Kami Bu nggak dapat lagi siswa, soalnya sekolah negeri itu berkali-kali Bu merekrut ini. Akhirnya mereka tidak dapat jatah. Kuota yang sudah dibicarakan dengan Diknas itu ternyata tidak ada hasilnya buat sekolah-sekolah swasta kita. Menurut saya kalau memang kebijakan ini juga dalam rangka untuk memberikan rasa keadilan, tidak diskriminatif terhadap sekolah-sekolah swasta, maka ini harus jelas dalam aturannya. Kalau misalnya ada kuota juga harus dijelaskan di dalam aturan yang akan dibuat oleh kementerian dan juga Diknas yang ada di daerah. Pak Menteri, selanjutnya yang saya juga ketitipan ini pesan dari perguruan tinggi swasta di daerah tentang perguruan tinggi negeri yang sama dengan SD, SMP, SMA tadi, yang menerima mahasiswa barunya terus menerus dengan berbagai jalurnya. Kayaknya mahasiswa mau diambil sendiri aja gitu. Nggak terpikirkan bahwa betapa banyak perguruan tinggi negeri swasta yang lain yang infrastrukturnya, sarana prasarananya sangat memadai. Ketika kemudian mereka tidak mendapatkan mahasiswa, ya ini kan sama saja, ini sarana yang ada menjadi mubazir. Menurut saya ini juga perlu dipikirkan bagaimana ada kearifan, kebijaksanaan dari kementerian dan juga pemerintah daerah untuk mengatur soal ini. Jangan sampai ada jalur SNPTN, ada SBMPTN, ada jalur mandiri, ada jalur jamak dan lain-lainnya itu. Sehingga calon-calon mahasiswa itu hampir mayoritas diambil oleh perguruan tinggi negeri. Nah, ini sesuai seperti yang disampaikan Pak Nawardi tadi. Orientasinya apa sih? Kok kayaknya sudah profit oriented, udah nggak mikirin lagi bagaimana peningkatan kualitas, pokoknya memperbanyak mahasiswa, dengan itu bisa menghasilkan fulus cuan yang banyak. Lalu berikutnya, ada hal yang meresahkan saat ini Pak Menteri, yang dibicarakan oleh kelompok emak-emak di daerah, yang tadi juga kami bincangkan waktu kita membahas masalah jadwal di Komite 3, mengenai dengan terbitnya PP 28 tahun 2024 yang kemudian mengkhawatirkan orang tua siswa, yang dipersepsikan oleh orang tua siswa dan guru-guru ini kasarnya pemberian alat kontrasepsi kepada remaja dan pelajar itu akan diberikan secara mudah. Nah, menurut saya walaupun PP ini yang menerbitkannya bukan Kemendikbud, tapi ada keterkaitannya dengan remaja dan siswa, menurut saya harus duduk bersama ini 4 kementerian. Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, lalu juga Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak. Dikhawatirkan bahwa dengan aturan yang tidak jelas ini nanti diterjemahkan di dalam peraturan menteri, memberikan kemudahan alat kontrasepsi itu bisa didapatkan dengan mudah oleh siswa, oleh siswa dan remaja. Ini dikhawatirkan Indonesia ke depan menjadi darurat perilaku seks bebas. Menurut saya ini harus menjadi perhatian kita bersama, meskipun ini bukan PP yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Barangkali itu saja yang perlu saya sampaikan. Makasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.